Selamat malam, rekan-rekan saya. Hari ini kita berbicara tentang pikiran bawah sadar. Nah, pikiran manusia itu dibagi menjadi tiga ya: pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini hampir menguasai 88% sampai 90% kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu dipengaruhi sebagian besar oleh pikiran bawah sadar kita. Bahkan keluhan-keluhan tertentu seperti misalnya sakit ulu hati ataupun pusing itu bisa saja ditentukan oleh bawah sadar kita yang bermasalah. Nah, tentunya rekan-rekan mulai bertanya, bagaimana kita bisa menyembuhkan atau membuat pikiran bawah sadar kita menjadi lebih baik, padahal untuk masuk ke pikiran bawah sadar itu susah. Nah, rekan-rekan, hari ini dokter berbicara tentang bagaimana sih seseorang bisa atau seorang bisa mengobati atau memperbaiki pikiran bawah sadar. Tentu kita berbicara bagaimana kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Sebelumnya kita harus berbicara dulu supaya rekan-rekan tidak bingung. Apakah kalau kita melakukan sesuatu itu ditentukan oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar atau pikiran tidak sadar? Nah, sebenarnya ketika kita di kehidupan sehari-hari, kita dipengaruhi oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar secara kombinasi. Pada saat tertentu pikiran sadar kita lebih dominan, pada saat tertentu pikiran bawah sadar kita lebih dominan. Misalnya kalau seseorang menonton film yang sangat sedih, ada orang yang sampai terbawa menangis, meneteskan air mata. Nah, yang terjadi saat itu adalah ketika kita menonton bercerita bahwa di belakang layar itu ada tokoh-tokoh sutradara atau yang lain, berarti pikiran sadar kita lebih dominan. Tetapi ketika kita terbanyut ke film itu, berarti pikiran bawah sadar kita lebih dominan. Itulah mengakibatkan seorang bisa terhanyut ke film yang baik yang sedih maupun yang lucu. Nah, sekarang jika kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar, maka penyakit-penyakit tertentu atau keluhan tertentu bisa dihilangkan. Salah satunya adalah keluhan sakit ulu hati atau pusing yang sering datang berulang-ulang, yang kita sudah pastikan bahwa penyebabnya bukan hal-hal yang lain ya, tapi di antara 5 atau 6 penyebab kita bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nanti kita membahas cuma salah satunya saja. Pertama, orang bisa masuk ke pikiran bawah sadar itu tentu melalui critical area, yaitu antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada yang disebut dengan critical area. Dimana kalau kita bisa melewati critical area itu berarti kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Pertama adalah figur otoritas. Seseorang yang memiliki otoritas itu bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Misalnya dari dokter ke pasien, dari pimpinan ke anak buah, dari guru ke murid. Itu adalah figur otoritas. Yang kedua adalah pengulangan atau repetition. Nah, repetition ini atau pengulangan ini bisa juga menjadi alat untuk masuk ke pikiran bawah sadar yang kita akan bahas hari ini. Yang kedua adalah emosi. Emosi yang intensif bisa membuat kita masuk ke pikiran bawah sadar. Kemudian relaksasi ya, relaksasi juga bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Dan identitas kelompok. Tapi kali ini di antara 5 cara untuk masuk ke pikiran bawah sadar seseorang adalah dengan repetition atau pengulangan.
Mungkin rekan-rekan sudah tidak asing dengan cerita bahwa sebuah batu yang keras pun itu bisa hancur hanya gara-gara tetesan air yang berulang-ulang. Jadi kalau ini kita terapkan ya, bahwa batu bisa hancur hanya gara-gara tetesan yang berulang-ulang sekian tahun. Begitu juga dengan rekan-rekan yang memiliki penyakit seperti vertigo atau sakit ulu hati, itu bisa dilakukan pengulangan ya, baik secara visual, auditori, atau keduanya. Contohnya begini, rekan-rekan cukup menuliskan kertas yang misalnya rekan-rekan memiliki penyakit pusing itu dengan mengatakan kepala saya sehat. Itu rekan-rekan tempel di pintu atau di depan tempat tidur atau sekaligus di layar HP. Di situ rekan-rekan katakan kepala saya sehat. Nah, setiap rekan-rekan membuka HP atau membuka pintu, rekan-rekan akan membaca kata-kata kepala saya sehat. Otomatis pengulangan yang terus-menerus itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita, dan pikiran sadar kita menangkap bahwa kepala kita sehat, sehingga ketika pikiran kita sudah tertanam dengan kata-kata kepala kita sehat, maka otomatis keluhan pusing ataupun sakit kepala akan hilang. Rekan-rekan harus tahu, ini hanya untuk keluhan-keluhan yang sifatnya psikis ya. Kemudian begitu juga bisa diterapkan pada keluhan seperti misalnya nyeri ulu hati atau keadaan yang lain, misalnya kesemutan. Rekan-rekan cukup melakukan repitasi atau pengulangan dengan mencari atau menemukan tempat-tempat yang rekan-rekan setiap hari bisa melihat ataupun mendengar. Ini dokter kasih contoh, misalnya rekan-rekan ya, rekan-rekan punya 5 teman atau 10 teman lah. Kemudian pagi-pagi rekan-rekan merasa sangat sehat. Ketika ketemu teman pertama, selalu misalnya dikatakan mukamu pucat. Kemudian rekan kedua, ketiga, keempat, sampai rekan ke-10 juga mengucapkan kalimat yang sama. Maka rekan-rekan akan bertanya dalam hati, jangan-jangan saya memang sakit. Artinya pengulangan dari teman-teman tadi itu tertanam di pikiran bawah sadarkan kita dan membuat kita memang menjadi sakit. Jadi rekan-rekan, itu satu trik ya. Yang hari ini kita bahas adalah melakukan pengulangan, kemudian ditaruh di tempat yang mudah dilihat, lalu ditanamkan. Bisa juga sih rekan-rekan melakukan pengulangan setiap hari dengan mengucapkan kata-kata kepala saya sehat, kepala saya sehat. Itu juga akan tertanam di pikiran bawah sadar saya, sehingga penyakit yang terus-menerus yang mungkin sudah dilakukan pemeriksaan apapun tidak ditemukan kelainan apa, tapi memang keluhannya tetap sakit kepala, nyeri ulu hati itu tetap terjadi, sehingga ada sebagian yang dikonsulkan ke spesialis jiwa untuk dilakukan terapi. Mungkin teman-teman bisa melakukan tes atau langkah seperti ini, bisa dilakukan sendiri di rumah agar terjadi penyembuhan. Selamat malam, bye.